sendiri itu luas wilayahnya itu salah sekitar 359 hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Suara Merdeka. Kembali lagi di channel favorit kita di Suara Merdeka Pantura TV bersama saya Nabila Agista pada segmen Warung Poci. Sobat Suara Merdeka, hari ini adalah hari yang spesial untuk Bella karena Bella sangat terhormat sekali ini bisa bertemu oleh salah satu narasumber Bella yang sudah gabung ini bersama Bella di sini. Dan kita hari ini akan membahas terkait dengan setiap desa itu punya cerita. Tetapi di balik cerita itu pasti memiliki potensi yang mungkin belum banyak orang yang tahu ini, dan ini semua orang harus tahu. Dan hari ini kita akan ngobrol langsung dengan Bapak yang ada di garda terdepan ini pembangunan desa Kemurangwetan. Ini kita akan ngobrolin terkait dengan potensi dan tantangan desa Kemurangwetan dalam menghadapi era digital itu seperti apa ini ya. Sudah hadir bersama Bella di sini ada Kepala Desa Kemurangwetan yang penuh semangat, Bapak Dustam. Selamat datang Pak. Terima kasih ini sudah sama-sama diizinkan untuk bermain ke Tanjung ya. Siap, ya. Ini apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini ya salam kenal. Ini walaupun sudah bertemu beberapa kali ya Pak ya. Iya. Pak Dusta, mungkin sebelum kita ngobrolin terkait dengan potensi dan tantangan yang ada di desa Kemurangwetan, ini bisa disapa dulu Sobat Suara Merdeka di luar sana Pak, silakan. Iya, halo Sobat Suara Merdeka, perkenalkan saya Dustam, Kepala Desa Kemurangwetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Luar biasa sekali ini ya, ini Pak Dustam. Tapi ini sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya ini ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu channel kita agar kalian gak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Dan langsung saja Pak Dustam, ini Bella mau tanya ini untuk pertama pembukaan ini kita ya Pak ya, terkait dengan, bisa diceritakan sedikit nggak Pak terkait dengan desa Kemurangwetan ini Pak? Oh iya, terima kasih Mbak Bella, kaitannya tentang desa Kemurangwetan ya. Saya sendiri mungkin di kepala desa baru menjabat ya di periode ini, namun sudah hampir 7 tahun ya, ikut masa perpanjangan. Kemurangwetan itu sendiri itu luas wilayahnya itu kalau nggak salah sekitar 359 hektar ya. Terdiri dari persawahannya itu sekitar 242 hektar, kemudian pemukiman, luas pemukimannya itu ada 66 hektar, dan luas sarana umum ya, sarana umum itu seperti sungai, kemudian luas sarana lainnya itu sekitar 42 hektar. Jadi total semuanya ada 359 hektar itu luas wilayah desa Kemurangwetan. Di mana Kemurangwetan itu sendiri dibagi 4 pedukuhan ya. Pedukuhan Belumbungan, pedukuhan Krapyak, pedukuhan Lamaran, dan pedukuhan Kalinjukung ya. Tulis di alamatnya itu menjadi dusun, bukan ya, kalau itu istilahnya pedukuhan ya, tapi kalau di alamat itu dusun. Jadi ada 4 dusun. Itu sekilas tentang desa Kemurangwetan, profil desanya itu yang saya tahu seperti itu. Kemudian untuk RW ada 8 RW. Kemudian RT-nya itu ada sekitar 52 RT. 52 RT ya, dengan 8 RW berarti. Dari 8 RW 5. Jumlah penduduk terkini itu ada 12.186. 12.180 itu yang tercatat di Capil Mbak. Itu yang tercatat di Capil. Kalau yang di luar catatan Capil ya banyak, mungkin kayak orang tua yang sudah sepuh, nggak sakit, nggak ngurus identitas ya. Apalagi ya banyak sih penduduk-penduduk yang di Kemurangwetan tapi
belum berdomisili Kemurang Wetan, artinya hanya singgah, menetap atau ngekos dan lain sebagainya. Itu pendatang, iya banyak gitu. ada. Apalagi sekarang ada industri ya di Kemurang Wetan, ya mungkin yang ngekos itu kan tidak tercatat. Yang tercatat hanya sekitar 12.186 itu jumlah penduduk. Dan untuk Kemurang Wetan sendiri ya banyak sih nanti cerita-cerita yang nanti bisa disampaikan. Ini hanya sekedar sekilas aja untuk perkenalan awal Kemurang Wetan itu seperti itu. Kemurang Wetan itu seperti itu. Iya. Ini mau menanya personal ini Pak. Oh iya, ini siap, kan tadi berarti menjadi kades 7 tahun. Ini yang ketujuh, ini maksudnya yang ketujuh tahun ini. Yang ketujuh tahun ini. Kalau periodenya saya baru sekali periode. Baru periodenya dari terpilih 2019. Sebetulnya masa habisnya itu 2025. Oke. Ya cuman karena kemarin ada ya undang-undang ya, peraturan pemerintah ya, undang-undang desa yang terbaru, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 itu kepala desa seluruh Indonesia itu dapat perpanjangan masa jabatan itu 2 tahun. 2 tahun. Nah ini saya masuk tahun pertama perpanjangan itu. Dari tahun 2019. Kok betah Pak jadi kades Pak? Iya. Ya kalau dibilang betah, banyak sih kepala desa, masyarakat yang pengen jadi kepala desa. Tapi itu adalah resiko yang betul-betul sudah saya niatin dari awal. Ya bentuk pengabdian, Pak, bentuk pengabdian. Ya meskipun banyak sih keluh kesah dan sukacitanya, banyak dukanya juga banyak. Banyak ya. Iya banyak. Apalagi ya mengenal betul masyarakat Kemurang Wetan itu seperti apa. Biasa banget. Ini berarti salah satu idola di Kemurang Wetan nih ini ya. Ini berarti masyarakat Kemurang Wetan ini harus nonton nih. Ini ada Pak Dusa. Siap, terima kasih. Pak selama menjabat sebagai kepala desa ini 7 tahun ini ya. Betul. Dengan nanti mungkin perpanjangan 2 tahun ini. Oh iya. Ini program apa aja yang mungkin sudah Bapak lakukan? Oke, iya. Jadi begini Mbak, awal sekali saya menjabat menjadi kepala desa Kemurang Wetan, itu saya disuguhi berbagai data. Di mana data pertama yang bikin saya shock tuh, kaget ya, itu Kemurang Wetan masuk dalam kategori desa miskin dan desa tertinggal, Mbak. Ya, bahkan di Kecamatan Tanjung itu nomor 2 rankingnya. Di Kecamatan Tanjung nomor 2? Iya, nomor 2 rankingnya. Setelah Sengon pada waktu itu, Sengon, kemudian Kemurang Wetan, kemudian Pangaradan. Ya, itu sangat miris kan, artinya Mbak, aduh Kemurang Wetan kok begini amat ya. Itu pada waktu awal saya menjabat dan masuk. Lebih kagetnya lagi Mbak, ada temu Lokakarya Mini di Kecamatan Tanjung. Itu disampaikan juga, itu dipaparkan Kemurang Wetan itu masyarakatnya ada sekitar 518 kepala keluarga yang tidak memiliki jambanisasi. Artinya ya gimana, saya malu kan begitu saya masuk jadi kepala desa, aduh kok begini amat Kemurang Wetan. Nah dari situ saya harus merubah bagaimana Kemurang Wetan itu tidak lagi dicap sebagai desa miskin dan desa tertinggal, ya, apalagi tipologi desanya masih di era ya yang namanya tipologi desa apa itu Mbak, yang swakarya apa itu kurang jelas ya itu ya. Tapi yang jelas yang ada di tengah-tengah itu Mbak, enggak masih menuju arah berkembang, ya, Jadi pada saat saya masuk di pemerintahan desa Kemurang Wetan, bagaimana caranya saya merubah ya, alhamdulillah ya, dari yang disampaikan pada saat Lokakarya Mini itu Kemurang Wetan ada sekitar 518 kepala keluarga ya. Kemudian awal tahun 2020 saya minta ke kabupaten itu CSR ya untuk
pembuatan WC dan komplit ya, sehingga akhirnya setiap tahun saya dapat terus bantuan WC dan sampai terakhir tahun 2023 Kemurang Wetan dinyatakan sebagai desa ODF dan iya desa ODF, dan sampai sekarang kemarin juga tuh tahun 2024 dapat lagi jambanisasi untuk Kemurang Wetan sampai akhirnya tahun ini tahun 2025 awal Kemurang Wetan semuanya terpenuhi, artinya semua rumah tangganya itu sudah dinyatakan ODF dan tidak buang air besar sembarangan, artinya dari sudah 500 dari 518 ya. Dan yang lebih prihatin itu angka di Kemurang Wetan itu rumah tidak layak huni ya, yang diinput di aplikasi Simperum itu hampir ada sekitar 180 rumah. 180 rumah yang tidak layak huni. Sehingga saya berusaha ya berpikir ini kita harus cari sumber anggaran nih yang bisa menampung keluhan masyarakat yang pengen rumahnya itu menjadi rumah yang layak huni ya. Akhirnya berbagai sumber anggaran terutama di Provinsi Jawa Tengah ya melalui Dinperwaskim dan juga akhirnya sampai di detik ini kemarin saya dapat tambahan dari Dinperwaskim juga ada RTLH ya, sudah saya dikasih jatah 20 juga nyarinya sudah agak susah. Artinya dari 180 itu berjalannya waktu 6 tahun sampai 7 tahun itu rumah yang dipugar itu hampir sekitar 118 rumah sudah dipugar. Artinya sudah tahun ini kami sudah kesusahan mencari rumah tidak layak huni. Artinya ini kalau selesai di tahun ini kelar seperti itu, Mbak. Tahun ini ya, Pak ya. Tahun ini ya. Semoga kelar ini. Sudah masuk. Kelar. Sudah masuk datanya sudah masuk mungkin semua. Eksekusi di bulan Desember ini. Eksekusi di bulan Desember iya, ini. Iya, RTLH itu kan nanti per rumah dapatnya 20 juta. Per rumah dapatnya 20 juta. 17.500.000 untuk biaya materialnya dan 2.500.000 untuk subsidi tenaga kerjanya atau tukang. Nah, Pak Dustam, ini tadi kita awal mau ngomongin terkait dengan potensi. Iya. Nah, dari luas wilayah Kemurang Wetan ini 359 hektar ya. Iya. Itu potensi apa yang ada di Kemurang Wetan? Apalagi kan letaknya strategis banget nih ya, Pak ya. Iya, dekat betul, tol Pejagan betul, ya katanya ya. Nah, ini potensinya apa aja, Pak? Ya, untuk Desa Kemurang Wetan sendiri itu kita itu warisan dari leluhur ya, Mbak ya. Biasanya itu warisan dari orang tua pendahulu kita. Jadi kalau orang tua pendahulu kita itu bisnisnya atau usahanya seperti ini, pasti akan temurun ke putra putrinya. Jadi karena pendahulu kami itu cenderung petani, Mbak, cenderung petani. Jadi potensi yang paling besar di Desa Kemurang Wetan adalah petani bawang merah dan petani cabai merah besar. Bawang merah dan cabai merah besar. Iya, itu pernah mendominasi di tahun 80 sampai 90-an, Mbak. Sampai tahun bahkan sampai sekarang ya, sampai sekarang masyarakat potensinya masih di bawang merah dan cabai merah besar. Ya, hampir 80% masyarakat di Desa Kemurang Wetan itu potensinya itu. Yang digeluti itu petani bawang merah dan petani cabai merah. Kalau potensi lain seperti pengrajin, kemudian yang lainnya itu tidak ada, hanya beberapa. Ada pengrajin batu bata merah juga enggak signifikan, artinya hanya sebagian, hanya 4 RT di 1 RW, di RW 5 dan 4 RT aja. Jadi memang sebagian besar itu petani bawang merah cabai dan merah, cabai merah, iya. Merah semua ini ya. Iya. Ada apa ini? Iya. Kemurang Wetan ini. Ya karena dari dulu itu
Berarti emang udah turun temurun Udah itu turun ya? temurun ya, apalagi dulu di Kemurang Wetan ya dulu itu ada pembesar ya orang kaya ya yang punya PT namanya PT Sumber Bawang, sehingga itu yang lebih terkenalnya di Kemurang Wetan itu dulu PT Sumber Bawang, ada sumbernya bawang. Jadi sumbernya bawang. Jadi di situ memang masyarakatnya ya. Ya selain sekarang ya banyaklah kendala-kendala tentang biar nanti ada ulasan-ulasan lain ya. Nah, untuk ya. dari produksi itu Iya, kan berarti kan banyak banget itu ya Pak ya. Betul, Untuk betul. produksi per tahun itu berarti sampai berapa itu Pak? Kalau dulu bisa diprediksi Mbak, kalau sekarang itu kan Kemurang Wetan itu banyak kendala. Banyak kendala di potensi desanya atau sumber bawangnya. Kendala yang paling utama petani di desa Kemurang Wetan itu tentang pengairan Mbak. Pengairan ya. Apalagi air baku yang disuplai ke desa Kemurang Wetan itu sumbernya itu nggak satu sumber Mbak. Kalau untuk wilayah timur Kemurang Wetan ya khususnya Pedukuhan, Kalenjukung, itu sumber airnya itu kalau tidak salah itu dari Waduk Penjalin atau Waduk Pangguyangan ya, yang dialirkan melalui irigasi yang lewat itu Kecamatan Songgom itu nyampe di Kemurang Wetan. Itu hanya untuk wilayah Kalenjukung. Di situ wilayah timur itu hampir sekitar 125 hektar di situ Mbak pertanian. Iya. Kemudian sumber yang lainnya di wilayah Kemurang Wetan yang di sebelah barat. Sebelah barat itu sumber airnya di Waduk Malahayu. Iya, jadi secara kebetulan itu Kemurang Wetan sumber airnya itu yang dari sebelah timur itu beda sumber pengairannya dan sebelah barat juga sumber pengairannya itu beda. Iya, karena Kemurang Wetan itu letaknya hampir ke arah pesisir ya, hampir ke arah pesisir. Jadi suplai air baku ke desa Kemurang Wetan itu sering terhambat. Suplainya berarti iya, suplainya sering terhambat. Itu karena Kemurang Wetan petaninya adalah petani pejuang, Mbak. Petaninya petani pejuang. Itu banyak warga kita tuh, warga Kemurang Wetan yang karena memang sudah punya keahlian khusus dalam menanam bawang merah. Itu di bulan-bulan kritis ya, seperti bulan Juli, Agustus, September, Oktober, itu banyak yang bertani di luar kecamatan. Oh, malah bertani di luar kecamatan atau berkebun di luar kecamatan. Ya, ada yang di Jawa Barat bahkan ada. Oh, sejauh itu? Iya, sejauh itu. Jadi kalau kita bisa berbicara pengairan, Mbak, sebetulnya Kemurang Wetan itu punya potensi yang bisa menghidupi warga masyarakat sekitar, terutama untuk warga miskin gitu, yang buru-buru petani itu loh. Itu sebetulnya potensi yang sangat besar, Mbak. Bahkan ekonomi makronya itu dapat. Cuma karena kita itu tidak bisa disuplai air yang memadai untuk tanaman bawang merah dan cabai merah di Kemurang Wetan. Jadi ekonomi makro itu yang menikmati justru desa lain. Hampir di Kemurang Wetan itu ada petani-petani tangguh ya. Ini yang tercatat di desa saya saja. Itu hampir angkanya sekitar 75 petani tangguh yang keluar dari desa Kemurang Wetan. Itu sejak kapan berarti Pak untuk mikir itu? Sejak adanya pembangunan tol, Mbak. Oh, sejak adanya pembangunan tol itu ya, tapi bukan karena tolnya ya, artinya memang sejak saat itu aliran air ke Kemurang Wetannya itu suplainya sangat kecil, sehingga dari sekitar 70 lebih petani di desa Kemurang Wetan itu ada yang bercocok tanam di Losari atau wilayah Bojong ya, yang sumber airnya dekat, ada yang di Babakan Resmi Jawa Barat ya, ada yang di Kecamatan Songgom, Tanjung, ada yang ngebun di Majalengka di Kadipaten. Ya. Ini kalau kita berbicara kemarin ya, petani Kemurang Wetan ya, ada sekitar 16 atau 25 petani ya.
ke wilayah Bojong. Satu kali tanam saja, masing-masing satu orang itu bisa tanam 1 hektar bawang merah. 1 hektar bawang merah. Satu orang 1 hektar bawang merah. Kemudian berkelompok di kecamatan lain ya, contohnya di Bojong. Nah, berarti kalau ada 25 orang bercocok tanam di sana, ada 25 hektar. 1 hektarnya saja itu bisa menyerap petani kalau misalkan 1 hari itu ada 25 orang ya. 1 hektarnya. Kalau 25 hektar udah berapa pekerja ya. Sedangkan kalau kita bercocok tanamnya di luar kecamatan, berarti otomatis petani di buruh tani yang ada di kecamatan yang disitulah yang menikmati buruhnya itu loh. Sedangkan di Kemurang Wetannya ya yang buru-buru itu loh, yang buru petani ya kayak nanam bawang, kayak nyabutin rumput, kayak kemudian memetik hama, itu kan butuh tenaga kasar, Pak. Itu justru desa lain ekonomi makronya. Coba kalau di Kemurang Wetan sumber airnya ada, ya kan, sumber airnya ada, kemudian sekitar 70 orang di Kemurang Wetan itu bercocok tanam di Kemurang Wetan semua ya, misalkan ya. Itu Mbak, giat ekonominya jalan, itu kendalanya. Itu salah satu kendala. Iya, salah satu kendala itu hanya terjadi di saat-saat bulan kritis aja, Mbak. Bulan kemarau ya, bulan Agustus, September dan Oktober. Kalau bulan-bulan ya normal ya, kayak bulan 11 ya, bulan November, bulan Desember. Kemudian musim-musim penghujan ya yang rame desa Kemurang Wetan rame, petaninya rame tanam bawang. Ya itu normal lah, artinya normal. Iya, cuman hanya di bulan-bulan kritis saja karena coba kalau sumber airnya terus tersuplai ke desa Kemurang Wetan ya, saluran irigasinya bagus, kemudian sumber air bakunya terjamin, itu di bulan-bulan kritis pun Kemurang Wetan masih tetap jalan ya, Bu. Iya, tetap jalan dalam potensi desanya. Berarti ini sekarang lagi berlangsung ini ya? Kalau sekarang ini bulan-bulan kritis, Mbak. Kalau sekarang ini bulan-bulan kritis ya, bulan Oktober ya, bulan ini banyak yang sekarang ngebon bawangnya itu, artinya bercocok tanam bawangnya itu di kecamatan lain. Sekarang di Songgom. Di Songgom ada, kemudian di Majalengka ada. Iya, itu pejuang-pejuang tangguh, Mbak. Iya, semuanya itu nggak takut rugi ya. Ya nggak takut rugi orang Kemurang Wetan itu. Nah, lalu upaya apa yang sudah mungkin dilakukan di masa-masa kritis itu mungkin dari pihak desa atau dari Pemkapnya langsung ini, Pak? Oh, ya sementara sumbernya adalah dari desa Kemurang Wetan dulu, Mbak. Kami pemerintah desanya, kalau kabupaten kan belum tahu kan, harus kepala desanya dulu yang bercerita, sehingga yang semacam ini tuh saya sampaikan bercerita ke PSDA Taru Provinsi Jawa Tengah melalui PSDA Taru Kabupaten Brebes. Itu tahun ini saya coba untuk 43 hektar ya, ini saya coba, ini saya meminta PSDA Taru Provinsi Jawa Tengah untuk membuat embung ya. Sekarang sedang berjalan embung, yaitu sekitar 1 hektaran lah, ada sekitar 5.500 meter persegi, kedalamannya 6 meter. Itu untuk bulan-bulan kritis ya, bulan Oktober, bulan September, bulan Agustus ya, itu bisa digunakan embung sebagai mensuplai untuk 3 bulan tersebut. Meski hanya sekitar 43 hektaran. 43 ya, paling tidak ya biar petaninya itu tidak terlalu banyak yang gitu ya, keluar daerah mencari sumber air. Embung itu ya, embung ada embung, itu. Ya. Nah, lalu Pak, mungkin yang sekarang lagi dilaksanakan oleh Pak Dustam sebagai kepala desa, programnya apa lagi untuk mungkin memajukan Kemurang Wetan? Ya. Jadi begini, Mbak. Untuk takarannya kepala desa dalam menata desa itu kan salah satunya adalah
infrastruktur, Mbak. Betul. Salah satunya infrastruktur. Di mana infrastruktur yang sedang kami fokuskan itu adalah infrastruktur pertaniannya, Mbak. Infrastruktur pertaniannya. Jadi kemarin ada anggaran ketahanan pangan, tahun kemarin itu saya alokasikan untuk jalan usaha taninya, Mbak. Cuman karena panjangnya jalan usaha tani di Desa Kemurang Wetan itu sampai saat ini belum terfokus semua, artinya belum tertata semua. Jadi untuk saat ini kami pemerintah Desa Kemurang Wetan itu masih menganggarkan kegiatan-kegiatan yang apalagi dalam 2 tahun ini kan dana desa sudah ada 2 ketentuan tuh, Mbak, yaitu anggaran irmak dan anggaran non irmak. Nah, anggaran irmak ini anggaran yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi Pak Kepala Desa untuk tahun ini anggarannya ini dan ini. Nah, itu anggarannya sudah ditentukan, Pak. Sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi saya misalkan menerima anggaran 1 miliar nih, misalkan saya menerima anggaran 1 miliar dalam 1 tahun. Ya. Dalam 1 tahun itu ada anggaran irmak dan anggaran non irmak yang globalnya itu bernama dana desa. Nah, anggaran irmak itu anggaran yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi saya punya kebijakan tersendiri, ngutik-ngutik anggaran itu nggak bisa, Mbak. Karena sudah ditentukan oleh pemerintah. Kalau misalkan nih ada masyarakat datang, Pak Kuwu, Pak Kades, Pak Lurah, ya, kayak padalan ning wilayah kayak jeglak-jegluk ya, kayak nak tanduri gedang apa gimana, masyarakat kan seperti itu, Mbak. Ya. Kalaupun ada anggarannya, tetap anggaran irmak ini tidak bisa, Mbak, dialihkan ke pemerintahan masyarakat ya, padahal kan anggaran yang non irmaknya itu sudah direncanakan dan sudah disetujui oleh BPD untuk infrastruktur A, infrastruktur B, dan infrastruktur C. Kemudian di setengah-tengah jalan ada masyarakat yang meminta infrastruktur D. Nah, infrastruktur D ini berarti harus menunggu RKPD tahun selanjutnya. Jadi untuk saat ini kami pemerintah Desa Kemurang Wetan ya sedang fokus di infrastruktur keekonomiannya. Ekonomi. Yang dimana dimaksud infrastruktur ekonomi itu kalau cara orang Kemurang bilang itu kayak seperti ini, nek dalane kue wis tata halus, nggawa beras aja sampai tumplek berase, nggawa enduk aja sampai pecah enduke. Nah, ini ekonomi ini waduh sangat menghambat, Mbak, kalau misalkan kami pemerintah desa ya tidak se-respect itu justru menghambat ekonomi. Maka sampai sekarang saya fokuskan jalan ekonomi dulu yang menghubungkan antara pemukiman dan persawahan. Kenapa saya seperti itu? Karena petani, Mbak, itu kalkulasinya para tengkulak bawang merah itu dari ujung sawah ke sampai jalan desa itu ongkosnya dihitung. Ongkosnya dihitung sehingga itu akan mengurangi hasil panen. Iya, yang harusnya kita hasil panennya itu misalkan 1 ton, maka 2 kuintalnya itu dihitung untuk biaya ongkos kirim, Mbak. Tapi kalau jalur ekonominya itu masuk ke sawahnya dia, jalur usaha tani, maka mobilnya masuk di depan sawah, maka akan tidak ada beda hitungan ya? Artinya kalau ditaksir tengkulak 1 ton ya 1 ton. Ya itu kenapa saya fokus ke jalan usaha tani. Jalannya terlebih dahulu. Iya, terlebih dahulu. Ya ada kesemangatan lah masyarakat. Dan itu pun ya harus banyak perjuangan, Mbak. Harus banyak perjuangan. Mungkin bisa diceritakan sedikit ini perjuangan dari Pak Dustam ini seperti apa ini ya, biar masyarakatnya juga tahu ini. Oh iya. Itu berjuangnya ini kader saya ini. Ya tidak seperti itu juga, Mbak. Itu artinya adalah bentuk suatu tanggung jawab ya, bentuk dari suatu tanggung jawab saya sebagai kepala desa.
Artinya masyarakat itu kan taunya bahwa desa itu punya anggaran 1 miliar nih ya. Sedangkan masyarakat itu tidak tahu bahwa anggaran 1 miliar per desa itu ada anggaran irmak dan ada anggaran non irmak. Masyarakat itu nggak tahu. Nggak tahu. Ada anggaran yang ditentukan dan ada anggaran yang tidak ditentukan. Sedangkan porsinya anggaran yang ditentukan itu hampir menguras dana desa, Mbak. Ya kurang lebih 40% lah ya. Ya. Artinya dari seluruh anggaran yang diterima desa itu nggak semua anggarannya itu digunakan untuk keinginan masyarakat. Nggak semua. Ada anggaran irmak yang ditentukan oleh pemerintah. Contohnya apa itu, Pak? Kalau anggaran irmak yang ditentukan pemerintah, salah satunya adalah satu penanggulangan kerawanan miskin ekstrim, Pak. Itu tidak boleh kurang dari 15% untuk tahun ini. Tahun kemarin waktu selepas COVID justru minimal 40%. Itu namanya BLT dana desa. BLT dana desa. Itu harus wajib, Mbak. Itu ya, berarti hampir separuh dana desanya itu digunakan untuk BLT dana desa. Ya. Di mana BLT dana desa itu ya saya harus melaksanakan karena itu adalah anggaran irmak, anggaran yang ditentukan. Kemudian anggaran ditentukan yang lainnya seperti ketahanan pangan 20%. Ya, ketahanan pangan 20%. Pada awal-awal saya menjabat itu anggaran ketahanan pangan harus nanam padi, nanam jagung, nanam bawang merah, apa terserah potensi desa pada skala pada waktu itu. Itu namanya anggaran ketahanan pangan itu 20%. Itu saja kalau dulu 40%, kalau 20% sudah 60% ya, Pak. Anggaran yang ditentukan oleh pemerintah. Ya, kemudian ada lagi anggaran-anggaran yang ditentukan yang lain seperti penanganan stunting, kemudian Bumil Resti, ya, Bumil Care, Posbindu, itu harus jalan. Itu harus jalan dan harus dianggarkan. Dianggarkan. Kemudian biaya pendidikan, artinya meskipun tidak di-cover seluruhnya biaya pendidikan itu, paling tidak ada dana desa yang mensupport ya, seperti guru madrasah, guru ngaji. Ini anggaran pendidikan saya support di madrasah. Nah, Pak tadi menyebutkan kalau misal ada pembangunan A, pembangunan B, pembangunan C itu yang sudah dianggarkan. Iya. Tapi masyarakat mintanya ada pembangunan D. Iya. Kalau misal itu yang urgent banget ini, Pak, harus nunggu tahun depan. Iya betul. Tapi kalau misalnya ada nggak di satu saat gitu, satu sisi itu nggak bisa untuk dianggarkan tahun depan, harus saat itu juga. Itu nyarinya di mana itu, Pak, berarti, Pak? Waduh. Apa harus ke Pemkap juga, harus CSR lagi atau gimana, Pak? Ini kan dipertontonkan ya, artinya mohon maaf ya, artinya ini bukannya saya menepuk dada sih, Mbak. Artinya ini betul-betul sudah pernah saya lakoni, sudah saya jalankan. Kemurang Wetan ini luasnya jalan itu banyak banget, Mbak. Apalagi Kemurang Wetan itu ada 27 gang, ya. 27 gang yang panjangnya itu paling sedikit itu 123 meter. Panjangnya itu, yang paling banyak itu 400 meter. Nah, dari pola penganggaran yang irmak dan non irmak itu kan sedikit banget dana desa yang untuk membangun infrastruktur tuh yang masyarakat mintanya sudah dianggarkan di tahun ini. Iya, jalan A, jalan B, jalan C, ya. Ternyata ada masyarakat jalan D minta ngotot ya. Bahkan ada yang bilang tuh waktu itu dulu, Pak Lurah keprimen ye, dan sih dibangun pelosok terus, enggak yang kotanya orang dibangun. Nah, ini menjadi masukan saya, Mbak. Maka dalam penganggaran itu saya berupaya agar
dana desa yang disupport untuk pembangunan fisik lingkungan itu diperuntukkan untuk lingkungan desa, kemudian ada sumber lain. Ada sumber lain untuk menghindari permintaan masyarakat yang mendadak seperti itu. Jadi manakala nanti masyarakat menanyakan, Pak, ini saya kapan dibangunnya? Saya sudah punya jawaban, Pak. Jadi pola dalam penganggaran saya di dalam RKPDes, misalkan dalam 1 tahun ini saya habis misalkan 6 miliar, misalkan 6 miliar atau 3 miliar lah, misalkan pada tahun 2020 itu nyampe 5 miliar, Mbak. Nah, maka saya menggunakan sumber-sumber lain, Mbak. Jadi sebisa mungkin saya itu mencari sumber lain yang agar masyarakat itu tidak gampang berteriak. Nggak gampang berteriak. Adalah teriak-teriak kecil, ada memang, itu saya akui itu ada. Cuman akhirnya saya menggunakan sumber-sumber lain, diantaranya sejak saya menjabat, bantuan gubernur di Desa Kemurang Wetan tidak pernah off sama sekali. Ada terus tiap tahun. Ada terus tiap tahun. Ya, ini enggak semua desa lah, Mbak, banyak bantuan provinsi. Itu bantuan keuangan. Ya, dari yang 200 juta, 400 juta, 400 juta, kemudian 200 juta, itu dari setiap tahun itu ada terus. Bahkan sampai ada ya, saya di bantuan kementerian di tahun 2023 itu angkanya malah lebih gede bantuan kementeriannya daripada dana desanya. Lebih besar bantuan kementeriannya daripada dana desanya, iya. Itu hampir 1,7 miliar. Itu melalui Pokmas, itu tahun 2023. Itu kan saya dikritik tuh, Mbak, bisa-bisan di wilayah barat ya. Sampingnya saluran sekunder itu hampir ada sekitar 600 meter jalan itu becek banget. Ya karena dana desanya kita waktu itu terbagi antara inmak dan non irmak, maka yang tadi dibilang itu masyarakat minta ya, saya ambilkan anggaran kementerian melalui anggaran PISE. Jadi dana-dana yang dari kementerian, iya, ya? Bukan dari dana desa, Mbak. Bukan dari dana desa. Dipakai untuk keperluan lain. Untuk keperluan seperti masyarakat tadi yang pengennya kudu, ya kudu, daning kudu halus. Lo kan bangunan mana ngetan baik kan, masyarakat seperti itu, Mbak. Jadi itu saya pakai anggaran PISE. Itu pengembangan infrastruktur ekonomi wilayah, itu menghubungkan 2 desa. Jadi 70% untuk Kemurang Wetan dan 30%-nya untuk Kemurang Kulon. Ada desa penunjang dan ada desa pusat. Waktu itu namanya anggaran PISE, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah. Itu angkanya hampir 500 juta ya. Cuma dana desa ini tapi bisa memanfaatkan yang lain. Yang lain itu dari kementerian, dari bantuan provinsi. Juga, ya. Tapi belum pernah saya dapat bantuan keuangan dari kabupaten, belum pernah. Belum pernah. Iya, yang sifatnya fisik tuh belum pernah. Dari kabupaten malah belum pernah. Belum pernah. Oh. Ya. Iya. Jangan sampai. Ya, tapi untuk fisik ya, untuk fisik ya. Untuk fisik ini di not caps lock ya. Untuk fisiknya. Untuk fisiknya ya, belum pernah dapat bantuan keuangan dari kabupaten untuk jalan infrastruktur. Ada dapat dari bantuan kabupaten, tapi itu dari pekerjaan umum ya, dari PU. Karena memang kewenangannya kabupaten sih, karena itu kan jalan-jalan kabupaten. Setelah nonton ini nanti. Oke, siap. Nah ini di not ini dari Pemkabnya sendiri. Betul. Ya. Lalu untuk fasilitas pendidikan mungkin Pak, itu seperti apa untuk yang di Kemurang Wetan? Apalagi kan untuk menunjang ada kabar baiknya, ada juga kabar tidak baiknya, Mbak. Itu Kemurang Wetan itu seperti itu, Mbak. Imbang berarti. Betul lah, ada iya.
banyak sih keluh kesah, tapi ya larinya ke kepala desa semua Mbak, kaitannya tentang pendidikan itu. Mungkin kabar buruknya dulu kali ya Pak? Kabar buruknya. Biar diakhiri dengan yang baik-baik gitu Pak. Iya. Ya, kabar buruknya banyak Mbak, kabar buruknya banyak. Yang paling argen gitu Pak? Ya sebetulnya kalau menurut kami orang dewasa ya Mbak, kami orang dewasa yang namanya pendidikan itu kan nggak mengenal itu pendidikan swasta atau pendidikan negeri. Artinya di mana pendidikan yang ada di desa Kemurang Wetan itu hanya bisa terakses di SMP. Hanya bisa terakses di SMP. Setiap kali tahun ajaran baru, kepala desa itu selalu digeruduk masyarakat. Pak, masa SMP-nya dekat, warga saya nggak keterima, kan seperti itu. Ini gimana nih Pak? Sedangkan yang jauh diterima. Nah, masyarakat kan kalau berbicara kan kadang tidak membawa bukti otentik Mbak. Ya, masyarakat kan kalau datang hanya bawa keluh kesah aja. Bawa keluh kesah aja. Tidak tahu alasannya seperti apa. Ya, masyarakat itu kan taunya anaknya nyuruh diterima nih SMP kayak Bu. Nah, itu setiap kali tahun ajaran baru itu geruduk. Ya, geruduk. Nah, ini yang sering menjadi kendala. Makanya pada tahun 2022 saya pernah mendatangi Dinas Pendidikan dan Olahraga minta agar warga sekitar khususnya Kemurang Wetan, Kemurang Kulon dan Tekungan itu diprioritaskan masuk ke SMP Negeri 3 Tanjung. Iya, karena kalau memang sistemnya zona, ya memang zona-zona itulah yang terdekat ya. Cuman kemarin di tahun 2023 itu agak nggak nyambung sehingga. Kenapa itu Pak? Ya hampir ada sekitar 63 siswa nggak keterima pada waktu itu. 63 siswa nggak Iya, keterima? nggak diterima. Ya akhirnya ya mungkin jumlah penduduknya semakin bertambah atau bagaimana saya kurang tahu ya. Tapi setelah saya datangin ke Dinas Pendidikan dan Olahraga mengerti keluhan saya ya, akhirnya menambah kelas regulernya, ditambah, artinya kelasnya ditambah. Ya gimana lagi itu namanya masyarakat ya. Dan yang kabar buruknya itu sekarang dengan adanya sistem zona di wilayah kami Tekungan, Kemurang Wetan dan Kemurang Kulon itu tidak ada sekolah menengah atas atau tidak ada SMK Mbak. Nggak ada SMA dan SMK? Iya, 3 desa. Di 3 desa itu? Iya, bahkan Pejagan ya, sampai Pejagan itu nggak ada SMK. Nah, terus anak-anaknya lanjut kemana? Nah itu akhirnya kebanyakan kan ingin ke SMA tuh Mbak. Iya, kebanyakan SMA ya. Ya, karena adanya sistem zona ya, hampir warga masyarakat Kemurang Wetan itu nggak dapat, nggak bisa masuk ke SMA. Iya, itu larinya ke kepala desa semua, Pak Lurah, pimen carane dari orang manjing nih SMA kayak padahal ya masyarakat ya akhirnya larinya ke SMK dan SMK swasta akhirnya. Ya karena ya itu pendidikan sih. Cuman kalau menurut saya kan enggak SMK swasta atau negeri itu kan sama saja Mbak. Menurut saya yang penting anaknya sekolah ya. Cuman kan kalau orang tua kan beda lagi Mbak. Kalau masyarakat kan beda. Pengennya ke situ. Pengennya ke negeri. Nah ternyata di negeri nggak diterima gara-gara zonanya jauh. Iya, akhirnya ke SMK swasta. Berarti agak sulit ya Pak. Agak itu yang susahnya itu seperti itu. Kalau kabar baiknya Kemurang Wetan baik sih di pendidikan ada, Mbak. Artinya di SD ada 4, SD 1, SD 2, SD 3 dan SD 4. Kemudian ada SMP, kemudian taman pendidikan anaknya ya, PAUD TK-nya itu ada 3, ada TK Raja Wali, kemudian TK Pertiwinya Kemurang Wetan, kemudian TK PAUD Cahaya Umat ada di Kemurang Wetan, kemudian Madrasah Diniyah Takmiliyahnya ada 3, yaitu Yayasan Al-Mukhdur, kemudian Darul Hikam, kemudian Nurul Falah, itu pendidikan. Dan ada juga sih guru-guru ngaji yang di masyarakat, di rumah, di rumahan, itu banyak. Itu kaitannya tentang pendidikan di Kemurang Wetan. Ya, berarti memang
Kesulitannya itu ya terkait zonasi untuk yang sekolah Iya. menengah atas. Gitu. Sekolah menengah atas zonasi itu kesulitan untuk kami warga Kemurang Wetan karena zonanya itu letaknya di desa Sengong. Jadi artinya kalah dengan zonasi. Kalau dengan zonasi. Akhirnya ya warga Kemurang Wetan banyak yang sekolah di swasta. Sudah pernah mungkin ngobrol gitu dengan pemerintah kabupaten atau seperti apa Pak? Sering kali sih ngobrol curhat. Ada Cerita solusi apa seperti- itu Pak dari Ya, kabupaten sendiri? Belum ada. Belum ada sampai solusi. Bahkan saya pernah kirim surat tuh minta dibikinkan SMA negeri ya di Kemurang Wetan. Itu pernah saya mengusulkan. Tapi belum ada jawaban sampai sekarang. Iya, belum ada sih. Iya, belum ada. R-nya nambah lagi. Ya itu Kemurang Itu Wetan. ya, Mbak. Kemurang Wetan Iya, ini, Pak, betul. suka dukanya Kompleks itu. sekali. Kompleks sekali. Ini belum banyak keluh kesah, cerita lain sebagainya itu belum ada ya. Artinya ini masih hanya sedikit jendela saja lah Ada terbuka. sedikit jendela. Belum semuanya terbuka Kemurang Wetan. Kita Ini mau aja main udah. aja nih ke Kemurang Wetan Oh, ini ya. siap. Langsung sama Pak Dustam Oh, ya, banyak, jadi ya. tour guide ya. Nah, Iya, iya. ini kan berarti Pak Dustam kan ada tambahan 2 tahun nih Iya, Pak siap, ya Mbak, untuk iya. menjabat sebagai Kades. Iya. Selama nanti 2 tahun ini Pak, program apa yang mungkin ingin Bapak maksimalkan untuk Kemurang Wetan? Iya. Jadi seperti ini, Mbak. Dari awal sudah saya menyinggung ya, bahwa prioritas saya untuk Kemurang Wetan adalah jalur pengairan, Mbak. Pengairan dan jalur usaha taninya. Di mana Kemurang Wetan itu punya 4 jalur usaha tani, di mana panjangnya itu yang pertama itu 1.800 meter, yang kedua itu ada 517 meter, dan yang ketiga ada 1.200 meter, kemudian yang keempat ada sekitar 370 meter. Nah, jalan usaha tani ini adalah skala prioritas saya, skala prioritas saya. Kenapa saya fokus terhadap jalan usaha tani? Karena hanya satu-satunya potensi desa Kemurang Wetan itu sarana dan prasarananya dan yang bisa menunjang ekonomi kerakyatan itu di jalan usaha tani. Jalan usaha tani. Iya, jadi nek masyarakat misalkan dari rumah bawa sepeda motor, bawa pupuk, bawa peralatan lain, itu motornya itu udah sampai di sawahnya tuh, Mbak. Motor udah sampai di sawah. Iya, kalau sekarang kan belum, Mbak. Iya, belum sampai ke sana. Maka 2 tahun saya tersisa ini, saya pengen fokus ke jalan usaha tani, biar petani itu dalam memproduksi tanamannya, dalam memanen atau memelihara tanamannya itu tidak mengalami kesusahan. Itu ya kenapa kemarin ada anggaran ketahanan pangan itu nggak boleh disupport untuk jalan usaha tani, saya yang paling keras protes itu. Ya, itulah dinamika, Mbak. Makanya ini saya mencoba anggaran-anggaran kementerian ya yang masuk. Kemarin saya yang dapat anggaran kementeriannya itu hanya di drainase airnya. Drainase airnya. Iya, dari P3 TKAI itu saya dapat 400 juta itu untuk memperbaiki saluran airnya. Dan itu belum maksimal, masih panjang banget itu saluran-saluran air yang harus diberesi. Yang harus dibereskan. Iya, ini saja ya, ini keluhan petani yang di wilayah barat nih, Kubang Warak ya, Kubang Warak dan wilayah Blok Kayu Jaran itu pembuangan airnya itu kalau hujan itu kurang lancar, Pak. Kalau hujan. Iya, bisa menenggelamkan potensi desa itu, bisa menenggelamkan bawang merah. Itu bisa tenggelam. Itu karena saluran airnya itu nggak tuntas ke arah buangan airnya. Apalagi ini udah mau musim hujan. Nah, makanya ini ke depannya, ini sebentar lagi saya akan menganggarkan padat karya tunai ya. Ini untuk menggolong biar selesai. Biar selesai. Iya. Nah, kalau misal produk-produk yang dari Kemurang Wetan itu Pak, kan Iya, tadi ada bawang merah, ada cabai merah besar, terus Iya. ada batu bata merah juga tadi. Iya, Ya, sedikit, untuk ya. sedikitnya itu ada dari 4 RT itu ya. Iya, dari nah, 4 itu RT. dikirimnya kemana? Atau mungkin ada yang mau beli dari mana aja? Kayak gitu?
itu kan bagian dari UMKM ya Mbak ya, UMKM. Jadi sebenarnya begini Mbak, di Kemurang Wetan itu ya hampir 80-75% itu masyarakatnya adalah petani bawang merah. Dan persentase selebihnya adalah para pedagang. Dulu di Kemurang Wetan sebelum akses tol itu lurus ke Semarang ya, artinya hanya mentok di pertigaan tol Pejagan ya, di Kemurang Wetan itu masyarakat banyak sekali yang berjualan warung makan tuh Mbak, ya, berjualan warung makan. Itu bahkan orang-orang kaya di Kemurang Wetan yang itu masih tetap sih tanaman bawang merah tapi tetap berjualan di jajaran. Nah, kemudian setelah tol itu lurus ke Semarang sampai ke Tegal, itu UMKM-nya agak sedikit berkurang, karena dulu adalah sentra oleh-oleh di situ Mbak. Sentra oleh-oleh. Iya, banyak yang warung sate, telur asin, kemudian bawangnya itu jualan di pinggir-pinggir jalan. Kalau sekarang juga masih banyak yang bertahan sih, cuman tidak seperti dulu, artinya tiap rumah ada menjual oleh-oleh kayak semacam bawang kering, kemudian telur asin. Karena UMKM di Desa Kemurang Wetan itu selain pengrajin batu bata merah, itu ada sekitar 9 atau 10 kelompok itu pembuatan telur asin. Kemudian ada sekitar 16 kelompok ya, 16 orang lah rumahan ya, industri rumahan itu bawang goreng. Cuman produknya itu masih tradisional. Ya, produknya itu masih tradisional, artinya dalam marketingnya itu masih lingkungan sekitar sendiri. Belum dipromosikan secara online, ya paling hanya di sosial media lah. Enggak di online, paling di sosmed ya, kayak di Facebook atau paling di Facebook. Ada bawang goreng ini, sambal ini, itu banyak. Iya. Itu ya. Untuk batu bata merah sendiri ya seperti itu sih, artinya sudah konsumsi masyarakat desa sendiri sekitaran ya, Kemurang Wetan, Tegongan, Kemurang Kulon, batu-batu merah ya, yang memang buat ya hanya di desa saya itu juga nggak banyak, hanya 4 RT. 4 RT. Iya, hanya 4 RT. Itu ada keinginan mungkin biar orang-orang luar dari Kemurang Wetan juga tahu ada produksi batu bata merah ini, atau tadi bawang goreng ya. Oh iya, saya punya keinginan seperti itu Mbak, artinya saya ingin memasarkan produk-produk yang dibuat warga ya, tapi selain batu bata merah, kalau batu bata merah sih untuk konsumsi warga masyarakat sekitar saja udah keteteran Mbak. Ya buktinya batu bata merah di Kemurang Wetan itu yang hanya 4 RT itu udah laris manis. Laris manis, nggak ada yang dipampang-pampang di jalan-jalan, itu nggak ada, udah laris semua. Yang justru ingin saya fasilitasi oleh desa itu justru UMKM lain Mbak, seperti kayak pembuatan telur asin, kemudian bawang goreng, kemudian pembuatan kerupuk celantir. Kerupuk celantir yang digoreng pakai apa ya? Antor lah namanya, antor ya, kerupuk apa ya, kerupuk antor yang putih-putih itu kecil ya, yang digorengnya pakai pasir itu justru pengrajin atau UMKM kecil ini pengen saya fasilitasi itu agar bisa dijual secara online Mbak. Iya, sampai saat ini kan mereka menjualnya itu udah pakai sosmed aja, di posting di Facebook, posting di IG kayak gitu loh Mbak. Ya, hanya artinya masih hanya sekitaran desa aja. Masih sekitaran gitu desa. Ya. Mungkin nanti habis ini ya, habis podcast kali ini ada yang pesan langsung. Oh, siap. Iya. Nah, ini kan tadi potensi udah nih ya Pak, pendidikan udah, UMKM udah. Nah, kalau yang di Kemurang Wetan ini sendiri ini Pak, ada tradisi lokal atau budaya tersendiri nggak yang mungkin membedakan Kemurang Wetan dan desa lainnya? Oh. Terakhir ini ya. Ada. Iya.
Itu pertanyaannya susah dijawab sih Mbak. Ya, kenapa susah dijawab? Karena ini kan banyak yang menamakan hanya mitos ya. Wah, itu hanya mitos. Tapi hal tersebut patut saya lestarikan juga sih. Artinya begini, sebelum era kepala desanya saya atau pendahulu-pendahulu saya itu kan di Desa Kemurangwetan punya adat nih Mbak. Punya adat namanya baritan. Baritan yang lebih dikenal, cuman dari baritan itu dikonsep kayak sedekah bumi loh. Kalau dulu itu kan yang namanya baritan itu kan proses atau ritual untuk meminta hujan. Nah, lambat laun kemudian bergeser ya, baritan tersebut akhirnya jadi kayak semacam sedekah bumi. Maka di era saya ini saya mencoba menghidupkan kembali, melestarikan budaya Kemurangwetan, yaitu dalam budaya baritan dikonsep ke sedekah bumi. Sehingga baritan dan sedekah bumi itu digabung jadi satu, yaitu pementasan wayang golek ya, pementasan wayang golek dengan lakon-lakon tertentu ya, lakon-lakon tertentu yang dipercaya oleh masyarakat Desa Kemurangwetan itu sebagai satu penolak bala dan keduanya sebagai ritual mensejahterakan masyarakat Desa Kemurangwetan. Itu adalah budaya-budaya yang dulu udah sering. Ya, ini saya di era saya ini mencoba untuk membangkitkan kembali. Ya? Bagaimana sih respon masyarakat tentang baritan? Apakah masih menerima atau malah justru mencibir? Kan artinya masyarakat kan pola pandangnya beda-beda Mbak. Beda-beda ya. Iya. Tapi ternyata setelah kemarin saya coba, antusiasnya banyak banget Mbak. Antusiasnya banyak banget, bahkan sampai berdesak-desak gitu kadang. Itu kan hanya menghidupkan sejarah yang sudah pernah rilis, kemudian terhenti beberapa dekade ya. Ini saya bangkitkan kembali. Ternyata gayung bersambut, antusiasnya luar biasa. Oh berarti masyarakat artinya masih menghormati budaya tersebut, artinya masih menginginkan adat desa yang seperti itu dimunculkan kembali. Apalagi untuk anak-anak itu untuk pembelajaran kayak ini loh Kemurangwetan punya budaya ini. Luar biasa ini Pak Islam ini ya. Baru 3 tahun ini Mbak baru 3 tahun ini. Iya. Mungkin nextnya nanti manggil kita ya Mas, biar bisa ikut ya. Nanti Mbak panggil ke sana nih untuk live di Kemurangwetan langsung siap. Ya. Itu seru banget Mbak. Itu seru banget. Bawang gorengnya. Udah disiapin. Iya. Pak Rizam ini terakhir sebelum kita podcast kita pada hari ini, mungkin bisa disampaikan terkait dengan harapan Pak Dustam untuk kedepannya untuk Kemurangwetan, untuk Kecamatan Tanjung atau untuk mungkin masyarakat yang ada di Kemurangwetan seperti apa Pak? Oke. Terima kasih Mbak atas prolognya, atas semuanya ya. Sebelum ini saya juga begini Mbak, artinya saya sudah menyiapkan, artinya bahwa kepala desa itu seperti ini dan seperti ini. Ya. Visi misi saya waktu itu adalah cerdas, tangkas, terengginas. Cerdas, tangkas, terengginas. Pada waktu saya mau mencalonkan kepala desa ya, kok kenapa sih saya harus pakai cerdas, tangkas, terengginas ya? Artinya pola kehidupan masyarakat di Desa Kemurangwetan itu sebetulnya sangat baik Mbak. Pola kehidupan masyarakat di Desa Kemurangwetan itu sangat baik. Artinya begitu mempercayakan pemimpin dan masyarakat sekitar untuk menata Desa Kemurangwetan, itu masyarakat Desa Kemurangwetan lebih cenderung ya, artinya mempercayakan penuh. Nah, maka saya ketika pada waktu terpilih menjadi kepala Desa Kemurangwetan, itu saya berupaya penuh kepercayaan masyarakat itu
saya jaga. Ya. Maka saya melalui visi misi saya, yaitu cerdas, tangkas, terengginas, itu dikandung maksud begini, Mbak. Ya. Saya menginginkan masyarakat Kemurang Wetan itu masyarakat yang berpikir cerdas, masyarakat yang bertutur tangkas, dan masyarakat yang bekerja terengginas. Itu awal ya, itu visi misi saya. Nah, seiring berjalannya waktu dari visi misi saya itu mau menjadikan masyarakat Kemurang Wetan yang berpikir cerdas, bertutur tangkas, dan bekerja terengginas. Ini yang banyak sekali tantangannya, apalagi masyarakat saat ini ya, itu lebih cenderung menginginkan pemimpinnya itu dekat dan bersosial. Inginnya itu kepala desa itu di setiap kali ada event atau ada apa itu inginnya kepala desa itu hadir. Ya, sedangkan dinamika sekarang, OPD atau organisasi pemerintah daerah yang di atasnya saya itu dengan adanya sistem teknologi yang canggih ya, itu mengadakan rapat cukup panggil surat bentuknya WA, kirim hari ini rapat. Jadi hampir seluruh kedinasan itu banyak sekali agenda kepala desa yang menghadiri rapat-rapat penting yang ada di baik itu di kecamatan, baik itu di kabupaten maupun di paguyuban kepala desa, bahkan di politik ya, misalkan di politik itu, sehingga kepala desa itu harus bisa membagi. Manakala ada kesempatan untuk bermasyarakat ya, yang lebih penting atau lebih urgent kita hadir di masyarakat ya. Sehingga kerja kami pemerintah kepala desa itu harus bisa membagi waktu, mana ada kesempatan untuk bersosial dan mana untuk ada saatnya untuk bekerja. Jadi tumpang tindihnya sosial kemasyarakatan dan bekerja inilah ya membuat kepala desa itu membagi waktunya, membagi pikirannya itu kadang terbagi, Mbak. Nah, cuman itulah resiko sebagai kepala desa seperti itu. Nah, terkait dengan pertanyaannya panjenengan ya tentang keluh kesahnya sebagai kepala desa dan lain sebagainya, itu sebetulnya sudah ada di benak hati saya ya, bahwa nanti saya kalau sudah jadi kepala desa itu seperti ini. Waktu, tenaga, dan pikirannya itu hampir 80% untuk masyarakat. Ya, hampir 80% masyarakat. 20%-nya untuk keluarga sendiri. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Itu pasti kejadiannya seperti itu. Sedangkan masyarakat sekarang tuh, Mbak, ya, masyarakat sekarang bahkan mungkin hampir rata seluruh kepala desa tuh. Kalau ditupoksi kepala desa kan satu adanya yaitu pembinaan kemasyarakatan. Kemudian pelayanan administrasi untuk kemasyarakatan. Dan yang ketiga yaitu membangun atau artinya memberikan sarana dan prasarana, memfasilitasi masyarakat agar bisa menikmati seluruh program-program yang ada di pemerintah. Ya. Meskipun kami sebenarnya sadar, Mbak, bahwa kepala desa ini hanya sebagai kurir, ya. Kurirnya pemerintah. Pak Lurah ini bagikan PKH, Pak Lurah ini bagikan BPNT, Pak Lurah ini bagikan bansos. Ya. Sedangkan masyarakat itu taunya kepala desa semua. Dilema seperti itu udah luar biasa. Tapi itulah kami kepala desa. Artinya yang semacam itu sudah ada gambaran bahwa nanti saya seperti itu. Jadi pahitnya seperti apa, kemudian repotnya seperti apa, saya harus siap bahwa ini loh kepala desa tuh harus seperti ini. Resikonya sudah saya pahami bahwa itulah nanti pekerjaan yang betul-betul menguras waktu, menguras tenaga, dan menguras pikiran. Jadi manakala terjadi seperti itu ya kami harus siap. Kami siap.
dibutuhkan masyarakat jam berapapun kami harus siap. Di 7 tahun kepemimpinan saya ini, saya sangat menikmati jabatan saya sebagai kepala desa, dan artinya capeknya kayak apapun, pusingnya kayak apapun, itulah kepala desa. Jadi ya tetap aja semangat. Tetap aja semangat gitu ya, Pak. Siap, Ketemu ya. masyarakat ya, Pak ya. Oh ya, siap. Ada aja ya ceritanya ya. Iya, banyak Mbak. Banyak banget. Itu hanya 1-2 yang diceritakan, dikisahkan. Wah, masih banyak. Lalu banget. untuk harapannya ke depannya seperti apa ini? Oke, siap. Harapan saya sebagai pemerintah Desa Kemurang Wetan ya, artinya begini. Dengan adanya pemberitaan-pemberitaan yang ada di sosial media, kemudian pemberitaan-pemberitaan lain ya, tentang kepala desa, itu kan hampir seluruh sosial media itu kepala desa dalam tanda kutip ya, itu sebagai jabat yang korup lah ya, itu hampir semuanya itu memberitakan kalau kepala desa itu adalah pejabat yang korup ya. Sejatinya kepala desa itu memikirkan, Mbak. Sejatinya kepala desa itu memikirkan bagaimana dalam saya menjadi kepala desa itu tidak dibenci oleh masyarakat. Jadi seluruh kepala desa ini, saya pribadi itu menginginkan kalau masyarakatnya itu memuji. Artinya masyarakatnya itu, oh ini kepala desa yang baik itu seperti ini. Itu hampir seluruh kepala desa itu berpikiran seperti itu, Mbak. Jadi kalau kepala desa itu berpikiran untuk korupsi, itu sangat bodoh sekali, Mbak. Oknum itu ya. Iya, itu sangat bodoh sekali. Itu sangat bodoh sekali. Iya, karena dilihat dari produk-produk hukum yang sekarang muncul di masyarakat atau yang banyak disaksikan oleh masyarakat, itu upaya untuk korupsi itu susah sekali. Jadi jangan pernah berharap jadi kepala desa itu korupsi, Mbak. Ya, korupsi. Jadi harapan saya ya, masyarakat itu tidak terlalu mudah atau gampang percaya terhadap pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya itu mengkerdilkan kepala desa. Sejatinya kepala desa itu menginginkan masyarakatnya itu yang terbaik. Itu menginginkan seperti itu. Semuanya itu pemikiran saya, Mbak. Menginginkan bahwa kesejahteraan itu ada di masyarakat. Cuman caranya yang belum bisa ditemukan. Caranya bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat itu belum menemukan formula atau resep khusus ke wong Kemurang Wetan ndak bisa sugih kabeh keprimen. Itu belum bisa saya. Ya, itu harapan saya. Tetapi untuk fasilitas-fasilitas untuk menjunjung masyarakat indah bisa pada bekerja, masyarakat bisa punya penghasilan yang cukup, misalkan masyarakatnya bisa, ini kami upayakan seperti program bedah rumah ya. Program bedah rumah ini meskipun belum nggak maksimal seluruhnya kayak bedah rumah yang di televisi ya, Mbak ya, dipulang dari hotel kemudian rumahnya jadi, nggak seperti itu ya. Itu ada dana stimulan, ada dana stimulan yang diberikan oleh masyarakat agar dia itu berpikir junjung. Nah, jadi harapan saya yang tadi saya katakan sama panjenengan ya, saya pengen mensejahterakan masyarakat warga saya Kemurang Wetan itu menjadi masyarakat yang ya paling tidak dalam kebutuhan sehari-harinya itu terpenuhi. Paling tidak, tapi syukur-syukur masyarakatnya itu sejahtera semuanya. Sugi kabeh lah istilahnya ya gitu. Lah ini yang saya belum bisa menemukan resepnya. Jadi besar harapan saya kepada masyarakat desa ya, berikan kepercayaan penuh kepada kami pemerintah Desa Kemurang Wetan untuk menyelenggarakan seluruh program-program yang sedang saya jalani ini. Saya sudah menyiapkan beberapa banyak anggaran ya yang ada di provinsi, kemudian di kementerian, kemudian ada di Pokir Dewan. Pokir Dewan aja nih kalau menurut hasil pemilihan kemarin itu bisa mendongkrak angka Kemurang Wetan itu di angka dalam 1 tahun itu bisa sampai 600 sampai 700 juta.
ini potensi untuk membangun 2 tahun yang akan datang. Jadi harapan kami, percayakan kami masyarakat Kemurang Wetan kepada kami pemerintah desa itu untuk bagaimana kami terbukti atau punya bukti mengambil kegiatan-kegiatan untuk diterapkan ke masyarakat. Ya, jadi jangan negatif thinking dulu. Ya seperti itu ya. Percayakan dulu kepada pemerintah desa. Harapan kami adalah kepercayaan dari masyarakat. Bagaimana pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Karena dalam 2 tahun terakhir ini saya kepengen seluruh infrastruktur yang ada di Kemurang Wetan itu terpenuhi dan tidak ada kendala atau tidak ada batasan mengenai dana desa yang irmak atau non irmak. Artinya meskipun ada seperti itu, tapi kami bisa mengambil anggaran-anggaran dan sumber lain yang bukan dari dana desa. Baik itu anggaran dari aspirasi Pokir Dewan, kemudian anggaran dari bantuan gubernur, dan juga anggaran-anggaran dari kementerian yang ada di pusat. Jadi berikan kepercayaan penuh. Berikan kepercayaan penuh kepada kami pemerintah desa dalam sisa penganggaran terakhir ini untuk memaksimalkan program saya di 2 tahun terakhir ini. Gitu. Luar biasa sekali ini ya. Luar biasa sekali ini Pak Dustam ini terkait dengan programnya, terus inisiatifnya seperti apa ini untuk warga semuanya, untuk masyarakat Kemurang Wetan. Pak Dustam ini terima kasih banyak untuk kita sharing pengalaman ini siap. Untuk sharing pengalamannya, untuk memberikan insight-insight ke kita juga biar lebih semangat lagi gitu ya Pak ya. Ini terima kasih banyak ini Pak Dustam ini dengan luas wilayah 359 hektar yang ada di Kemurang Wetan, di mana 80%-nya itu adalah petani. Ya. Ada petani cabai merah, ada bawang merah besar, terus ada juga pengrajin batu bara merah, ada juga UMKM lainnya gitu ya, dengan usaha tani dan infrastruktur yang sedang diprioritaskan ini untuk 2 tahun terakhir ini. Lalu dengan Pak Dustam juga ingin memberikan wadah untuk para pelaku UMKM untuk mempromosikan secara online. Produknya secara online ini ya, luar biasa sekali ini ya. Ini semoga Desa Kemurang Wetan masyarakatnya bisa terus berkembang dengan memanfaatkan potensinya Pak, dan bisa mengarah ke yang lebih positif, dan itu untuk yang zonasi pendidikan itu itu menjadi PR besar juga, betul. Semoga bisa cepat terrealisasi untuk pembangunan sekolah mungkin untuk pembangunan sekolah yang ada di Kemurang Wetan ini. Belum banyak yang memadai. Semoga bisa terrealisasi dan semoga sukses Pak programnya ini. Terima kasih sekali sudah ngobrol bareng ini di sini ya Pak ya. Lancar selalu kegiatannya, sehat selalu Pak Dustam. Semoga nanti bisa ketemu lagi nih siap. Mungkin nanti lagi tradisi siap nanti. Dan untuk sahabat Suara Merdeka, terima kasih sudah menonton video podcast pada hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan untuk kalian atau instansi kalian yang mau ngobrol bareng kita di Warung Poci, bisa banget langsung kirim email kita di pantura.smn23@gmail.com atau langsung aja DM ke Instagram kita di @smnpantura. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.